Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 FKIP UHAMKA Program Studi PGSD yang beranggotakan Afifatul Aliyah, Mila Marta, Siti Nurhaliza Juliana, dan Nova Lulu Ahmardotilah. Di sini akan dijelaskan mengenai model-model kurikulum di dunia. Halo semuanya, di video pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari mengenai model-model kurikulum. Yang pertama ada model kurikulum subjek akademis. Apa sih model kurikulum subjek akademis itu? Model kurikulum subjek akademis itu ialah model kurikulum tertua dan sangat praktis, mudah disusun dan mudah digabungkan. Serta juga model ini lebih mengutamakan isi atau subjek matter, yang merupakan kumpulan dari bahan ajar atau rencana pembelajaran. Ada 4 pola yang harus dipenuhi oleh model kurikulum subjek akademis. Yang pertama ada correlated curriculum atau kurikulum berkolerasi, dan yang kedua ada unified atau concentrated curriculum atau berkonsentrasi pada kurikulum. Yang ketiga ada integrated curriculum atau kurikulum integrasi, dan yang terakhir ada problem solving kurikulum atau kurikulum pemecahan masalah. Selanjutnya, metode yang biasa digunakan pada kurikulum ini ialah metode ekspositori. Model kurikulum humanistik. Model kurikulum humanistik adalah model kurikulum yang memandang manusia sebagai manusia dan berorientasi pada perkembangan kepribadian, sikap, emosi, dan potensi siswa untuk dikembangkan kepribadian secara utuh. Menurut Miswanto, tahun 2015 ada 4 karakter kurikulum humanistik, yaitu 1. Integralistik, 2. Guru berperan tidak otoritatif, 3. Pembelajaran bersifat kooperatif, 4. Model evaluasi pembelajaran tidak ada kriteria pencapaian. Model kurikulum rekonstruksi sosial. Pakar rekonstruksi sosial ini berpendapat bahwa di dalam pendidikan ini terjadinya interaksi dari berbagai pihak. Di dalam kurikulum ini ditekankan kepada pembelajaran dengan cara kerjasama antar individu maupun kerjasama antar kelompok. Model kurikulum ini berfokus kepada pemecahan masalah serta bertujuan untuk terciptanya sikap kritis siswa. Ciri-ciri model kurikulum rekonstruksi sosial. Yang pertama, kurikulum ini tentang masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Yang kedua, di kurikulum ini pendidik dan siswa memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat melalui kegiatan kerjasama. Yang ketiga, di dalam evaluasi kurikulum ini berpacu terhadap penilaian hasil kerjasama. Komponen-komponen model kurikulum rekonstruksi sosial. Yang pertama, tujuan dan isi kurikulum. Tujuan dan isi kurikulum ini berkaitan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, ada metode. Metode ini mengacu kepada perkembangan minat bakat siswa. Yang ketiga, ada evaluasi. Evaluasi ini bukan hanya menilai pengetahuan siswa saja, melainkan pengaruh siswa juga terhadap sekitarnya. Model kurikulum teknologi. Kurikulum teknologi ini berorientasi pada masa sekarang hingga masa yang akan datang. Di dalam kurikulum ini lebih menekankan kepada penggunaan alat-alat teknologi yang menjadi penunjang aktivitas pembelajaran di dalam pendidikan. Penerapan teknologi di bidang pendidikan, khususnya pada kurikulum, terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu bentuk perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Teknologi memiliki peran untuk meningkatkan kurikulum, yakni dengan memberikan kontribusi dalam memantau perkembangan siswa, keefektifan, dan tahapan instruksional yang diharapkan dengan kurikulum teknologi ini, siswa dapat menghasilkan kompetensi khusus bagi mereka. Kurikulum teknologi ini juga memiliki beberapa ciri-ciri khusus. Yang pertama, tujuannya bersifat umum. Kedua, metode pengajarannya bersifat individual. Dan yang ketiga, bahan ajarnya dapat dimodifikasi.
selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sistem pendidikan di negara maju. Yang pertama ada sistem pendidikan di negara Finlandia. Walaupun Finlandia tidak memiliki wilayah yang luas, tetapi Finlandia dijadikan sebagai salah satu negara yang memiliki pendidikan terbaik di dunia. Karena apa? Karena Finlandia memiliki sistem kurikulum yang dimana semua warganya mendapatkan kesempatan belajar yang sama dan mendapatkan hak yang sama. Sistem pendidikan di Finlandia jarang sekali memberikan PR terhadap siswanya. Terlebih lagi, guru dibebaskan untuk memilih metode yang ingin diajarkan, dan pada setiap sekolah tidak boleh membeda-bedakan setiap siswa, semuanya dianggap sama. Sistem pendidikan di Jepang. Sistem pendidikan di Jepang menggunakan sistem 633 dan perguruan tinggi. SD dan SMP dikategorikan sebagai compulsory education dan SMA dikategorikan sebagai educational board. Di Jepang, pendidikan SD dan SMP lebih menerapkan pembentukan kepribadian, karakter, dan perilaku siswa. Kurikulum pendidikan di Jepang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Mata pelajaran akademik, 2. Pendidikan karakter, dan 3. Kegiatan khusus. Sistem pendidikan di negara Singapura. Singapura merupakan salah satu negara maju di ASEAN dan terkenal dengan sistem pendidikannya dan juga dunia pendidikan yang terbaik. Pendidikan formal di Singapura itu dimulai dari kindergarten school atau sama saja TK. Lalu selanjutnya siswa melanjutkan ke primary school atau sama saja dengan SD, sama-sama 6 tahun. Setelah lulus, siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya harus mengikuti primary school leaving examination atau PSLE. Setelah itu siswa melanjutkan ke secondary school selama 4 tahun atau 5 tahun. Secondary school itu terbagi menjadi 4, yaitu special atau express course, lalu normal academic course, lalu normal technical course, dan integrated program atau IP course. Selanjutnya pendidikan terakhir adalah university. Sistem pendidikan di negara Malaysia. Sistem pendidikan di negara Malaysia diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM. Pendidikan formal yang ada di negara Malaysia mulai dari prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra-university, dan pengajian tinggi. Setiap penyelenggaraan pendidikan tentunya memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai berdasarkan sejumlah visi dan misi. Visi dan misi negara Malaysia sendiri adalah menjadikan negara Malaysia sebagai pusat pendidikan yang berkualitas sehingga siap untuk bersaing dengan lembaga pendidikan di negara maju lainnya. Di negara Malaysia, pada bidang pendidikan dan industri mengaplikasikan pendidikan STEM dalam kurikulumnya. Elemen STEM yang ada di dalam kurikulum mencakup pengetahuan, kemahiran, dan nilai yang merujuk pada perkembangan peserta didik terkait pembelajaran, akhlak, dan sikap. Sekian penjelasan mengenai model-model kurikulum di dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.